Sharing ke teman-teman mengenai pengalaman saya bekerja di bank, itu banknya Bank BRI. Jadi awal mula saya daftar ke Bank BRI itu tahun 2014, setelah saya lulus kuliah. Itu bulan berapa ya? Bulan November kalau nggak salah sih, November atau Desember akhir 2014. Kemudian di bulan Januari awal 15 Januari nih, atau 14 Januari kalau kalau nggak salah sih. Itu 2000 berapa sih, 2015 itu saya masuk di BRI-nya. Saya ditempatkan di BRI cabang kebetulan, dan jabatan saya pada saat itu Quality Assurance. Kebetulan saya ikut kontraknya itu PKSS dari Semarang, walaupun saya bekerjanya di Bank BRI, tapi saya ikut kontraknya itu dari PKSS. Saya jadi ikut PKSS jadi Quality Assurance atau petugas QA itu selama 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 7 bulan 8 bulan lebih lah. Kemudian dari BRI-nya, dari internalnya itu membuka lowongan jadi customer service. Akhirnya saya ikut daftar customer service, akhirnya lolos. Kemudian saya dipindahkan di unit kerja. Jadi saya tidak ditempatkan di BRI cabang lagi, saya dipindahkan ke unit. Saya di unit itu dipindah-pindah. Jadi selama kurang lebih tahun 2016, 17, 18, 19 awal itu saya sudah pindah 3 kali unit kerja seperti itu. Kadang pernah dipinjam jadi CS unit lain karena di CS-nya unit tersebut kadang sakit, kadang cuti dan lain sebagainya. Kadang sering-sering dipinjam. Jadi CS di bank itu cukup pusing. Menurut saya cukup pusing karena pekerjaan kita mungkin secara orang melihat enak ya. Kerjaan kita dilihat mungkin baik, ya memang baik. Kita buka rekening lah, ngurusin nasabah, pelayanan, kemudian apa namanya, resupin, pin terblokir, ganti kartu, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin pekerjaannya secara orang lihat mungkin enak dan tidak capek, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu teman. Karena CS itu yang ngurusin semuanya, baik nasabah simpanan maupun pinjaman, larinya ke CS. Mantri pun kalau ada apa-apa ya ke CS, teller pun ya ke CS. Apalagi ada bantuan dari pemerintah, ada PIP lah, ada kartu tani segala macam. Ya itu yang ngurusin ya CS-nya seperti itu. Pinjaman juga, pencairan, pelunasan juga dan lain sebagainya itu dilempar ke CS semua. Jadi di tahun berapa ya, 2018 atau 17 itu CS dan teller dari Bank BRI itu satu, jadi tunggal. Jadi saya kerja sendiri walaupun saya ada petugas admin kur, tapi kan pekerjaan mereka berbeda dengan CS. Jadi saya itu pekerjaannya ya kayak serabutan seperti itu loh. Jadi apa aja ya dikerjakan, ya memang karena CS-nya satu akhirnya ya dilimpahkan ke CS semua seperti itu. Jadi harus serba cepat dan lain sebagainya. Kemudian tahun demi tahun saya jalani, ternyata cukup pusing ya, dan targetnya itu semakin tekanan dari atasan itu semakin berat saya rasakan seperti itu. Akhirnya di bulan April 2019 saya memutuskan untuk resign. Pada saat itu saya tidak ngobrol dengan kepala unit atau sharing ke teller ataupun ke teman-teman yang di kantor, karena buat saya ini pilihan saya, bahwa saya memutuskan ini ya karena saya berpikir sendiri, karena saya masuk ke Bank BRI itu saya dengan usaha sendiri, mungkin jalannya seperti ini. Bahkan saya berpikir setelah saya resign mungkin itu buat apa ya, membuka lowongan untuk orang lain untuk ingin bekerja di bank seperti itu. Ya, saya berpikir positif seperti itu. Dan akhirnya per 1 Mei 2019 itu saya sudah tidak bekerja di Bank BRI. Dan di saat setelah resign saya awal YouTube ya, karena jujur saya masih ada ketertarikan di perbankan, karena eh, hampir 4 tahun 4 bulan saya bekerja di Bank BRI. Itu dari awal 2015 sampai dengan Mei 2019, kurang lebih 4 tahun 4 bulan saya dapat ilmu. Akhirnya ilmu itu saya tuangkan ke bentuk video, saya edit dengan slogan saya itu salam informatif, karena saya ingin mengedukasi teman-teman dengan uh, kemampuan atau ilmu yang saya miliki. Dan saat ini sampai dengan sekarang itu saya
bekerja di call center di salah satu bank BUMN yang ada di Indonesia. Silakan tebak sendiri banknya bank apa untuk call centernya. Namun untuk call centernya itu saya sebagai agent bagiannya itu kartu kredit seperti itu. Ya sebenarnya ada enak dan nggak enaknya sebenarnya bekerja di call center, karena sebenarnya kalau di call center itu enaknya kita tidak berhadapan dengan nasabah karena kita berbicaranya itu lewat telepon atau pakai headset seperti itu atau headphone lah. Kemudian kerjanya juga shifting, kadang kerja 3 hari, libur dikasih 3 hari dan lain sebagainya, itu enaknya di situ teman. Tapi jadi call center itu tetap ada penilaiannya, ada AHT-nya juga atau average handling time-nya kamu itu berapa menit dalam menghandle nasabah seperti itu. Ya sebetulnya pasti ada perbedaan antara bekerja di banknya langsung dengan di call center. Pasti ada perbedaannya, apalagi bagiannya kartu kredit. Kartu kredit itu banyak sekali yang ditanyakan oleh nasabahnya seperti itu. Eh, ya begitu seperti itu. Jadi sebetulnya saya